Kalian siapin minuman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan, dan hari ini adalah hari yang ke-9. Pada kesempatan ini saya diberi tema ya lumayan berat ya, tentang fikih muamalat. Saya butuh papan tulis kalau bisa, sama spidolnya. Baik, sebagai mukaddimah, satu hadis dalam satu riwayat ini hadisnya sahih ya, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul kasbi atiyab, ayyul kasbi atiyab. Jadi penghasilan apa atau pendapatan apa yang paling thayyib, yang paling thayyib. Artinya atiyab di sini adalah yang paling baik, yang paling halal ya tentunya. Maka kemudian beliau menjawab, amalul rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Jadi kasab yang paling baik itu adalah karya tangan atau kerja tangan seseorang. Jadi hasil tangan seseorang, misalnya bapak bisa buat kerajinan, bapak bertani, bapak beternak, itu kerja tangan semua itu atiyab, itu yang paling bagus. Jadi bapak bertani, ngelola tanah gitu ya, nanam padi, nanam singkong, nanam, kalau sekarang ya nanam yang mahal ya. Apa tanaman mahal ya? Pokoknya yang halal ya, jangan ingat halal. Jadi mahal gitu ya. Nah itu lebih atiyab, itu yang paling atiyab. Nah yang kedua adalah wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ternyata yang mabrur bukan hanya haji ya. Jadi ada jual beli yang mabrur. Apa itu jual beli mabrur? Ya sebagaimana kata mabrur itu dari kata bir ya. Al-birra itu artinya baik, artinya jual beli yang penuh dengan kebaikan. Ya jual beli yang baik itu bagaimana? Ya jual beli dengan penuh keridhaan, jual beli yang tidak ada tipuan, tipu menipu gitu ya. Jual beli yang tidak menzalimi, jual beli yang jelas ya, tidak ada gharar, jual beli yang tidak ada riba dan sebagainya. Itu namanya baik mabrur. Jadi tidak hanya haji yang mabrur ya, ternyata ada jual beli yang mabrur. Nah, tentunya kalau dari ayat banyak sekali ya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian ya dengan cara yang batil, kecuali antarodin, kecuali atas dasar saling ridho. Jadi pengantar ya, pengantar tentang jual beli. Nah, kenapa kita
begitu perhatian dengan yang namanya fikih muamalat ini, waktu khusus jual beli, karena apapun yang masuk ke dalam diri kita atau yang kita pakai untuk kebutuhan kita itu harus kita bersihkan, harus kita filter, harus kita ya intinya diseleksi. Ini boleh, oh berarti ambil. Ini nggak boleh, oh berarti saya tidak melakukan. Karena setiap yang kita pakai, yang kita nikmati, apalagi yang dimakan ya, kalau hadisnya kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Nah, ini agak serem ini. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Nah, makanya kita harus jaga-jaga, harus waspada, harus hati-hati. Nah, nanti efeknya di mana? Nah, nanti di hadis berapa itu? Arba'in Nawawi itu. Ada yang seorang musafir, dia angkat tangannya tinggi-tinggi. Doa itu kalau serius kan tangannya gini, tinggi. Kayak Nabi waktu perang Badar itu doanya tangannya begini, tinggi. Sampai apa namanya ini, bajunya sampai turun karena longgar bajunya, sampai kemudian ketiaknya kelihatan. Kalau Nabi serius doa begitu Pak. Kalau pengen benar-benar dikabulkan itu begitu, tinggi gitu, bukan tinggi saja, tinggi gitu, tinggi sekali. Kayak Jawa gitu. Sampai ketiaknya kelihatan putih sekali. Itu saking seriusnya. Jadi musafir serius doanya, biasanya musafir itu lebih mudah dikabulkan. Ada ambil qabul, mudah dikabulkan. Kemudian satu musafir orangnya serius, terus pakai asma Allah, ya Rob, ya Rob, tapi makanannya haram, kemudian pakaiannya haram, asupannya haram, minumannya haram. Fa'anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi di antara pengaruh ya yang haram tadi, doa kita itu susah diijabahi. Makanya ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, yang penuh dengan kebaikan, karena beliau ini adalah termasuk yang diberi kabar gembira dengan surga. Beliau ini orang yang mujabud dakwah, doanya itu mudah dikabulkan. Tapi nggak terus bikin doa terus minta terus, enggak ya? Minta ini minta itu enggak. Orang Indonesia itu. Mumpung ya, haji mumpung. Ya, begitu banget itu. Itu diantaranya kenapa? Karena beliau sangat menjaga apa-apa yang masuk ke beliau. Artinya betul-betul diseleksi, betul-betul dicek. Ini halal gak ini pas gak ini? Jadi gak sembarang masuk. Ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antaranya karena itu tadi, doanya dikabulkan karena beliau menjaga setiap yang masuk ke dalam perutnya. Kalau Bapak nanti belajar di Riyadhus Shalihin itu bab 69, itu tentang uzlah. Lagi zaman lagi fitnah, lagi kacau, lagi gelap, itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu gak ikut-ikutan. Beliau pindah ke satu wilayah, kalau nggak salah berapa mil dari kota Madinah, itu bawa kambing, bawa unta. Nah, karena dia punya uzlah, jadi mengisolasi diri, nggak ikut-ikutan, bawa kambingnya, bawa unta.
ke semacam ke tempat terpencil. Itu Sa'd bin Abi Waqqas. Baik, kembali, jadi intinya kita sebagai seorang muslim harus menjaga apa yang kita dapat, apa yang kita jadikan pemasukan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi harus hati-hati karena pengaruhnya nanti kemana-mana. Kalau di situ ada kezaliman, zalim itu balik lagi ke kita. Kalau ada riba itu nanti ya ada efeknya juga. Kalau nggak jelas, nanti kita juga nggak jelas juga. Gitu ya. Ini sebagai pengantar terus nanti dia. Baik, nah sekarang kita akan bahas tentang fikihnya. Apa itu fikih? Fikih itu apa, Pak? Fikih itu sebenarnya secara asal itu maknanya adalah memahami hukum-hukum syariat dari yang sifatnya amaliyah, dari dalilnya yang rinci, bil adillatiyah at-tafsiliyah. Jadi kerjaan fikih itu sebenarnya kerjaan mujtahid. Jadi mujtahid itu ketika ketemu ayat, ketemu hadis, itu diolah. Jadi itu material apa namanya? Kalau di pabrik itu namanya apa, Pak? Pokoknya materialnya lah ya. Kalau pabrik semen berarti ya tanah kapur yang diolah itu keluar jadi produk semen. Jadi kalau bagi ahli fikih, ketika melihat ayat, hadis, ditimbang-timbang, dipikir-pikir, dianalisa, keluar hasil produk, namanya fikih. Makanya jangan heran kalau dalam fikih itu mesti berbeda itu. Ya hampir-hampir mesti beda. Sedikit yang sepakat. Kenapa? Itu olah pikir seorang mujtahid. Jadi Bapak jangan pakai slogan kembali ke Quran Sunnah, kembali Quran Sunnah. Caranya bagaimana? Itu yang penting. Gitu ya. Mohon maaf ini yang suka pakai slogan kembali Quran Sunnah. Dari dulu juga kembali Quran Sunnah gitu. Jadi ulama dulu itu ketika melihat Quran, hadis ini sebagai material mereka. Bagaimana keluar hukum? Ya pakai ijtihad. Kalau bahasanya jelas ya insya Allah semuanya sepakat. Tapi kalau bahasanya agak agak kurang jelas, nah disitulah ijtihad bekerja, maka keluar hukum. Jadi fikih itu begitu, Pak ya. Jadi bisa jadi Pak satu hadis dilihat dua orang mujtahid bisa jadi hasilnya beda, gitu Pak ya. Jadi jangan fobi dengan perbedaan, biasa saja. Ya, biasa saja. Orang sholat pakai kunut, gawai kunut biasa, normal gitu ya, biasa. Orang sholat habis sholat kemudian doa. Anda yang nggak doa, ya silakan. Yang berdoa katanya, Nabi itu ngajarin doa seperti saya sampaikan waktu kemarin, ngajarin Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa apa? Bukan doa itu. Doakan berarti habis sholat ada doa. Ada yang mengatakan, Syekhul Utsaimin itu mengatakan itu dibaca ketika akhir sholat, makanya nggak ada doa. Nah, gitu. Ya udah biasa aja gitu. Jangan kemudian itu bid'ah. Ini masalah fikih, ranahnya fikih, biasa saja. Baik, nah sekarang fikih kan, udah jelas kan fikih. Jadi fikih itu memahami hukum syar'i terkait dengan perbuatan mukallaf yang sifatnya amali, ya, yang sifatnya perbuatan sini umum. Dari dalilnya yang rinci. Dalil rinci itu apa sih? Wah ini lagi nih. Dalil rinci. Dalil rinci itu dalil satuan, Pak. Dalil satuan. Loh, emang ada dalil borongan gitu? Ada. Dalil borongan itu kayak apa, Pak? Misalnya
Hadis beliau mana? Itu Pak. Di atas. Jadi ini jadi bahas fikih apa ya? Emang bahas fikih kan? Jadi fikih itu memahami hukum syar'i terkait dengan perbuatan mukallaf dari dalilnya yang rinci. Jadi misalnya bahas Allah itu adalah Esa, itu dibahas di fikih kan? Di fikih dibahas nggak Pak? Ya enggak, itu bahasanya ilmu tauhid. Nabi lahir di Makkah, dibahas di fikih enggak? Dibahas di mana? Di sirah, sejarah. Apalagi ya intinya perbuatan mukallaf, ya, terkait perbuatan mukallaf dari dalilnya yang rinci. Dalil rinci itu apa? Misalnya sumu, ya, dari hadis, ya, sumu liru'yati, puasalah kalian karena melihat hilal. Nah, ini namanya apa Pak? Hadis, isinya perintah. Perintahnya apa? Puasa. Oh, berarti ini menerangkan wajibnya puasa. Nah, itu namanya dalil rinci. Jadi kita tanya, ini hukumnya apa? Apa dalilnya? Ya dari sini. Itu namanya dalil rinci. Ada dalil yang global. Dalil global. Dalil global itu apa? Mereka mengatakan itu adalah kaidah-kaidah dalam usul fiqh. Apa itu kaidahnya? Al-amru bil wujub. Setiap perintah maknanya wajib. Ini satu saja Pak. Nanti di Quran, di hadis misalnya ini sumul yati. Oh, ini perintah, berarti maknanya wajib. Nanti keluar aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Perintah maknanya wajib. Jadi satu kaidah diterapkan ke ayat maupun hadis, itu namanya global. Cuma satu, tapi dipakai untuk semua. Tapi kalau yang rinci, ya ini tadi penerapannya di ayat maupun di hadis. Kok perintah? Oh, berarti wajib. Ada hadis isinya perintah, berarti maknanya wajib. Paham nggak ini? Insyaallah. Paham ya? Oke, itu fikih. Sekarang fikih dibagi menjadi ada yang bagi 4 ya, umumnya 4. Yang pertama fikih ibadah. Fikih ibadah. Spidolnya ini susah dihapus ini. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih al-usrah. Yang terakhir adalah fikih al-jihad. Fikih ibadah, Bapak nanti belajar kalau di fikih itu biasanya mulai dari toharah. Ibadah kan, nanti yang ibadah biasanya bukan Islam lah ya, selain syahadat ya, syahadat nanti di tauhid. Jadi mulai dari sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, haji, nah itu nanti dibahas. Tapi biasanya diawali dengan toharah. Itu namanya fikih ibadah. Jelas ya? Yang kedua fikih muamalah. Nah, fikih muamalat ini biasanya identik dengan muamalah maliyah. Muamalah maliyah artinya interaksi yang sifatnya terkait dengan harta. Baru kemudian fikih usrah, fikih keluarga. Apa itu fikih keluarga? Ya kaitannya ke keluarga. Tadi kan sudah ibadah baik, terus muamalat nyari duit, gitu kan? Artinya menjadi mandiri. Baru kemudian fikih keluarga. Fikih keluarga apa? Nikah. Udah punya duit. Ulama itu udah nyusun maksudnya. Yang penting kan ibadah dulu, ya kan? Habis ibadah ente harus mandiri dengan muamalah. Setelah mandiri kemudian berkeluarga. Jalannya bagaimana? Ya nikah. Syaratnya apa? Punya mahar
Dari mana duitnya? Tadi sudah muamalah. Sudah ada keluarga, ada yang sudah besar, dewasa, kemudian berangkat jihad. Gitu Pak urutannya Pak. Jadi kalau Bapak belajar fikih ya urutannya begitu semua, rata-ratanya. Sampai kitab hadis pun ikutin fikih. Bapak kalau baca sunan-sunan itu, terutama sunan ya, bukan Sunan Bonang, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, biasanya dibuka dengan bab tohar seperti bab fikih. Oke, jelas di sini? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita fokus di fikih muamalah. Nah, fikih muamalah ini kalau di kitab fikih biasanya disebut dengan kitabul buyu, dan yang lain-lainnya. Jadi kitab tentang buyuk. Kalau kita di pesantren bukan bacanya buyuk, kitabul boyok. Karena memang bab ini bab yang paling ribet, yang paling susah. Biasanya kalau di pesantren atau di masjid itu ngaji kitab fikih, itu kalau sudah ketemu kitabul boyok lemes. Karena bikin boyok, karena agak ribet dibandingkan fikih wudu, fikih sholat itu lebih mudah. Yang susah kalau sudah masuk fikih boyok, kitabul boyok. Oke. Nah, fikih muamalah maliyah ini setidaknya ada 4 akad ya. Ada 4 akad. Ada 4 akad. Yang pertama itu namanya akad muawadhah. Apa itu muawadhah? Muawadhah itu artinya ada pertukaran. Ada pertukaran. Pertukaran itu bagaimana? Barter, jual beli, sewa menyewa. Kenapa? Satu memberi, satu menerima. Sekaligus juga memberi, juga menerima. Saya jual barang misalnya, saya punya barang, Bapak punya duit, ya tukeran. Saya memberi barang, saya dapat uang. Bapak punya uang, memberi ke saya, menerima barang. Itu namanya muawadhah. Artinya saling, dua pihak. Itu seperti jual beli biasa. Tadi jual beli biasa. Ada ijarah, sewa, menyewa. Bapak punya barang, mobil misalnya, saya sewa. Bapak dapat duit, saya dapat mobil. Bukan mobilnya diambil, tapi manfaatnya. Artinya saling, ya kan? Ada bapak tukang bikin kue, bapak punya catering, siapin 100 porsi. Sudah ada belum barangnya? Nah, itu namanya istisna. Berapa? 100 juta misalnya. Satu porsi 1 juta ya. Ini kayak di mana, di hotel berbintang. 100 juta. Saya bayar duluan bisa, bayar di belakang juga bisa. Yang penting kerjain itu. Di acara sudah siap. Itu namanya istisna. Kata orang masih PO apa namanya itu namanya muawadhah. Artinya saling bertukar. Yang kedua, akadnya namanya akad musyarakah. Langsung aja ya. Ketiga akadnya taufiqah. Yang keempat akadnya tabarru'an. Ini istilahnya Arab semua ya. Kalau muawadhah barter ya. Kalau musyarakah itu akad kerjasama. Akad kerjasama. Kerjasama itu bagaimana? Ya bapak punya modal, yang satu nggak punya modal. Ini modal saya kasih, tolong diputer. Kalau ada untung, ente 70, saya 30. Akad apa namanya Pak? Musyarakah. Ya, akadnya musyarakah secara umum.
tapi spesifiknya mudhofah. Nanti ada syirkah atau musyarakah. Syirkah, Bapak punya 100 juta, saya punya 100 juta, kumpulin, kita buka PT bareng-bareng, itu namanya syirkah. Dan dengan variasi-variasinya, intinya situ kerja sama. Yang ketiga, taufiqat. Akad taufiqat. Taufiqat apa? Akad membuat orang percaya gitu ya, sebagai jaminan dan sebagainya. Akad apa yang kira-kira? Akad gadai. Jadi rohan. Akad gadai. Bapak pengen utang ke orang, uangnya yang utang gede, kira-kira orang ngasih duit aja nggak? Berani nggak dia? Nggak berani. Kalau 500.000 kasih, tapi kalau 200 juta ngutang 200 juta, ya teman sih teman, tapi teman ya teman aja gitu ya. Bagaimana supaya dia percaya sama kita? Sampai punya tanah enggak? Punya. Harganya berapa? 400. Ya sudah, sertifikatnya sih saya kasih 200 juta. Nanti kalau sudah lunas, saya kembalikan. Kalau ente nggak bisa lunasin, ya saya jual. Harganya 400, 200 saya ambil, 200 saya kembalikan. Itu namanya gadai. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, ya kan gadai begitu. Karena nggak punya masalah, gitu kan? Ya, itu taufiqat namanya. Kemudian ada tabarru'at. Nah, taufiqat itu nanti ada taufik dengan barang, taufik dengan orang. Artinya personal garanti. Garansinya manusia. Misalnya saya mau utang sama Bapak, saya nggak punya jaminan, tapi pakai jaminan Pak Rujito. Nah, kata Pak Rujito, kalau Ustaz Baik nggak bisa bayar, saya yang bayar. Nah, itu jaminan orang. Kalau tadi jaminan barang, boleh nggak? Boleh. Itu namanya doman. Kalau tadi rohan. Kadang ada yang jamin cuma menghadirkan orangnya, itu namanya kafalah. Kata Pak Rujito, kalau Ustaz Wahid tempo, saya cari orangnya, saya hadirkan. Bukan mau bayar, cuma menghadirkan orangnya saja, biar bayar gitu aja. Tapi nggak jamin uangnya, jamin orang yang hutang. Artinya jamin akan dibawa orangnya, itu aja. Itu namanya kafalah. Baik. Yang keempat, tabarru. Nah, akad tabarru ini, akad apa namanya ini? Kalau bahasa kita ya, agak susah. Kalau relawan biasanya namanya mutabarri'in, itu relawan, volunteer. Jadi tabarru itu artinya kita memberi, sudah, yang lain terima, tapi nggak balikin. Apa itu? Hibah. Jadi Bapak punya mobil, saya punya mobil, saya kasih Bapak, nih mobil buat ente. Bapak bilang, saya terima kasih Ustaz. Bapak kasih saya enggak? Enggak kan? Nah, itu namanya sepihak. Cuma satu orang yang keluar gitu. Saya memberi, Bapak menerima. Itu namanya tabar. Itu akad hibah. Apalagi saya hibah. Hadiah, ya, saya kasih hadiah. Apalagi sedekah, wakaf, itu sepihak aja. Saya kasih, nggak balik kan? Walaupun nanti kadang-kadang balik ya. Saya pernah dikasih, saya mau kasih itu namanya tahap saling memberi hadiah. Kalian akan saling mencintai. Ini tabar. Jelas? Jadi Bapak kalau belajar kitabul buyut, ya isinya ini saja. Akad-akad yang terjadi, ya akadnya ini. Fikih muamalah kalau diputar-putar, ya isinya ini aja. Gitu ya.
akad muawadhah, akad musyarakah, akad taufiq. Oke, kita masih ada berapa menit? Nah, sekarang kita masuk spesial dijual beli. Spesial dijual beli. Berarti kalau bahas jual beli masuk dari kata apa tadi, Pak? Akad muawadhah. Jadi kalau baik, ya baik jual beli yang akadnya muawadhah, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Namanya juga jual beli. Karena saling tukar, pertukaran. Paham kan ya? Jadi tinggal dimasukin gimana dia. Kalau jual beli berarti masuk di sini. Baik, jual beli. Jual beli itu, ini kita ambil simpel-simpel aja, Pak. Jual beli itu normal, itu pertukaran barang dengan barang. Misalnya Bapak punya beras, saya punya ikan, saya namanya Bapak petani. Terjadi pertukaran. Itu beras berapa kilo, ikan berapa kilo, ya, tinggal sesuaikan saja nilainya berapa gitu kan. Oh, beras 2 kilo dapat ikan sekilo, udah tukar. Itu barang dengan barang. Jelas? Jual beli. Ada barang dengan uang. Bapak punya toko kelontong, saya punya duit, kemudian saya beli beras misalnya. Saya beli beras berapa? 100 liter. Berapa duitnya? Seliter 15.000 misalnya, berarti 150. 1.500.000 ya, 1,5 juta. Itu namanya jual beli barang dengan uang. Apa lagi, Pak? Barang sudah ya. Uang dengan uang. Mohon maaf kalau jadi uang dengan uang. Loh, emang ada jual beli uang dengan uang? Itu namanya saraf. Jadi Bapak punya dolar, saya punya rupiah, ditukar. Itu namanya jual beli uang dengan uang. Bapak pergi umroh, beli rial dengan rupiah. Itu namanya jual beli uang dengan uang. Akadnya namanya akad saraf. Yang penting di situ pertukaran kan, nuker uang dengan uang. Boleh, selisih pun boleh. Tapi kalau sama uangnya tidak boleh selisih. Rupiah ke rupiah, yang satu jelek, yang satu bagus, nilainya tetap harus sama. Kalau nggak sama, jadi riba. 1 juta bagus atau 1 juta recehan. Nah, ini sebentar lagi nih. Biasanya mau menjelang apa namanya? Lebaran. Karuang gitu kan. Tukar uang maksudnya kan. Karuang. Benar? Ngomongnya gitu ya. Karuang. Iya, tukar uang maksudnya. Jadi 2 100.000. Bapak bawa 100.000 1 biji, ditukar. Jangan sampai ada yang hilang. Kalau ada yang hilang berarti tidak sama. Itu terjadi riba. Hati-hati ya, Pak. Tapi kalau Bapak rupiah dengan dolar, ya nggak mungkin sama dong. Kasihan yang punya dolar. Kalau selisih nggak masalah. Cuma kalau uang sama uang ini harus di majelis, ya, di majelis, satu majelis. Nggak boleh dolarnya dibawa dulu gitu. Mana dolarnya? Sini saya ambil, tapi rupiahnya belum dibawa. Jadi harus di tempat, di majelis. Nanti dibaca tiba apa, Pak? Riba ya. Artinya tidak langsung. Kalau selisih
namanya riba fadl. Baik, sekarang berikutnya adalah barang atau uang ditukar dengan manfaat. Barang atau uang dapat manfaat. Misalnya apa? Bapak naik angkot, bayarnya pakai uang. Naik angkot, klik, naik sampai tempat bayar. Itu namanya akad ijarah. Ini ijarah namanya. Ini namanya sarf. Ini barang dan uang, ini sama ya. Baik, umumnya sebut jual beli gitu aja. Baik secara khusus namanya baik. Apalagi ini, boleh nggak manfaat dibayar dengan barang? Nah, ini biasanya di perkampungan. Di perkampungan di pelosok ada dokter. Jadi dokter meriksa. Oh, bapak sakit ini. Oh iya ya dok. Habis itu bayar. Pakai apa pak? Pisang. Pakai beras, bisa. Sayuran bisa, kelapa bisa. Dulu ada dokter siapa namanya Jamal atau siapa itu? Itu di daerah Pemulung. Ya udah, bapak bayarnya pakai barang pulungan, misalnya botol-botol itu. Ya udah, taruh aja situ. Jadi pengepul dokternya pak. Jadi bayarnya pakai itu. Artinya manfaat dibayar dengan barang. Nah kalau bapak punya uang ya udah. Berikutnya apa? Istisna. Istisna itu uang bisa atau barang bisa, dia manfaat plus barang. Istisna namanya. Contoh yang paling gampang itu adalah yang kita lakukan sehari-hari. Kita beli nasi goreng. Bapak beli nasi goreng itu barang sudah ada belum? Sudah dong. Ada nasinya, ada apa namanya? Sayurnya, ada telurnya, ada daun bawangnya, ada semua kan? Ada kecapnya, ada barangnya, ada semua loh. Tapi apakah bapak beli barang itu semua? Enggak kan? Nah, kemudian diolah. Jadi barangnya ada, kemudian diolah. Artinya bapak beli manfaat juga. Beli manfaatnya. Jadi manfaat plus barang. Ini istisna. Nasi goreng dong, spesial. Berarti telurnya ada 4 ya. Diolah sama tukang nasi goreng. Bapak bayarnya pakai duit berapa bang? 30. Bayar 30. Boleh kan dibayar pakai barang? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Itu namanya istisna. Bapak punya sekolahan, butuh seragam, gitu kan ya? Anak-anak ini butuh seragam, muridnya 1000 misalnya. Berarti bapak butuh misalnya kaos training, kaos olahraga, jadi kaos sampai celana. Bapak pesan, saya pesan kaos untuk anak-anak ukurannya ini, jelas. Kalau bisa bulan Mei ya, jadi ya, supaya nggak dadak-dadak gitu ya. Karena Juli biasanya mulai tahun ajaran baru. Terus kemudian di akhir mungkin DP 50%, nanti setelah selesai 50%. Itu namanya jual beli istisna. Intinya barangnya nggak ada. Ketika diakad ya, ketika di awal barangnya nggak ada, kemudian dicari, kemudian diolah. Intinya di situ ada kerja. Bedanya dengan yang lain apa? Misalnya ini tadi, barang dengan uang tadi ya. Bedanya kalau ini barangnya sudah ada, kalau ini barangnya belum ada. Boleh nggak begitu? Boleh. Itu namanya jual beli istisna.
Dan cukup belum? Belum. Ya ini pengantar Pak. Ya, ini pengantar bikin muamalat. Kita nggak bahas satu-satu. Kalau satu-satu kajian khusus itu. Kajian bikin muamalat secara khusus. Ini pengantar saja. Yang penting Bapak tahu besarannya itu, ya. Globalnya bikin muamalat. Ini baru jual beli saja ya. Baru yang akad muawadah tadi. Belum nanti Bapak belajar akad musyarakahnya, akad taufiqatnya, kemudian akad tabarru'ah. Misalnya tadi contoh tabarru' hibah, memberi. Kalau misalnya saya ngomong sama Bapak, nanti habis isya saya mau bawa apa misalnya? Saya mau bawa Quran. Nanti saya mau kasih satu-satu orang semasjid. Oh, sarung ya, sarung. Saya kasih satu-satu sarung. Ada berapa ini? 100. Oh, berarti sarung 100. Tiba-tiba isya itu orangnya nggak datang. Kira-kira gimana hukumnya Pak? Terus nggak jadi gitu. Ternyata orangnya pulang kampung. Kayak begitu gimana Pak? Jadi ternyata dia berubah pikiran, nggak jadi memberi. Bapak boleh nuntut nggak? Enggak. Enggak boleh. Nggak boleh nuntut. Kenapa? Itu akan tabarruk, jangan maksa. Cuma nanti jadi ingatan orang sudah janji, tapi nggak memenuhi janjinya. Ingkar janji. Nah, itu jadi catatan di kepala orang-orang tuh. Ingkar janji nih. Tapi cara hukum tidak mengikat, harus dong mana sini, nggak bisa maksa. Kenapa? Tabarruk itu sifatnya relawan Pak. Rela gitu. Kalau dia rela ngasih, kalau enggak ya nggak jadi, nggak apa-apa. Tapi secara hubungan sosial jadi nggak bagus. Tapi dosa kan berarti? Hah? Dosa nggak? Ya namanya ingkar ya, Bapak tahu sendiri lah. Itu namanya PHP, pemberi harapan palsu gitu. Hah? Ya, al-wa'du dainun, janji itu hutang. Tapi sekali lagi tidak mengikat. Jadi Bapak nggak boleh nuntut. Mana ini? Bapak tagih terus tiap hari, kasihan dia nanti. Kecuali barangnya sudah dikasih, sudah dihibahkan, dia nggak boleh narik. Kalau sudah dikasih nggak bisa narik. Saya terima barang sarung ini dengan penuh keikhlasan, udah, dia nggak boleh narik. Tapi kalau belum dikasih, dia boleh narik. Mohon maaf, nggak jadi. Secara hukum nggak masalah. Cuma hubungan sosial yang tidak baik. Gitu ya. Oke. Tambah tadi taufiqat akad gadai. Nah, ini mungkin saya sampaikan. Ada. Yang terjadi di masyarakat seringkali orang menggadaikan barang, kemudian barang itu diambil manfaatnya. Misalnya saya hutang ke bapak siapa namanya? Pak John. Pak John. Dari mana Bapak John ini? Enggak, orang mana Bapak? Padang. Oh, udah John ya. Saya hutang 100 juta ke beliau. Terus saya punya tanah. Saya gadaikan sertifikat. Ini Pak John, tanah saya, tanah sawah saya. Sertifikat dipegang Pak John. Tapi Pak John tidak boleh mengambil manfaat itu sawah. Joni. Pak Joni ya? Pak Joni ya? Udah Joni. Ya. Jadi Pak udah Joni nggak boleh ngambil manfaat itu sawah. Nah, yang terjadi di masyarakat begitu. Karena mentang-mentang menghutangi, kemudian daripada sawah itu nganggur dipakai. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa?
Itu sawah punya siapa? Kan punya saya kan. Kenapa Pak udah jadi yang mengerjakan, memakai, memanfaatkan itu barang-barang saya? Ya, walaupun diizinkan, itu jatuhnya jadi riba. Itu bahaya betul di masyarakat, rata-rata begitu. Harusnya sawahnya saya pakai sendiri, saya garap buat bayar utang. Jangan malah jatuh tertimpa sudah utang, tanggungan duit kan tadi, sawahnya malah dipakai. Kalau nggak gitu nggak dikasih. Jangan, nggak boleh. Karena akad utang itu masuk akad tabarruk. Akadnya sewa, Ustaz. Tabarruk. Nah, kalau sewa beda lagi. Jadi kan ada akad sewa sawah namanya. Iya, kalau sewa, makanya yang paling bagus itu jangan gadai, tapi disewakan. Mungkin harganya lebih turun gitu. Jadi yang aman tuh begitu, jangan gadai barang sawahnya dipakai. Yang bagus itu saya sewa, bisa jadi harganya lebih turun. Nah, itu nggak apa-apa. Jelas itu akadnya ijarah. Saya sewa 1 tahun, normalnya 100 juta misalnya. Karena dia butuh sekali, nggak apa-apa deh separuhnya 50 juta. Yang penting dapat uang cepat. Kalau nggak ada kendaraan, sama-sama. Oke, sekarang kita buka pertanyaan ya. Ini kan saya contoh-contoh saja. Contoh yang beredar di masyarakat seperti ini. Jadi intinya kalau penggadaian atau gadai menggadai, yang menghutangi tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Sawahkah, motorkah, mobilkah? Ada orang gadain mobil dipakai nge-grab sama yang menghutangi, lumayan kan? Pakai nge-grab, pakai jalan-jalan, pulang kampung. Mobil baru ya? Enggak, mobil gadaian. Ada begitu Pak. Harusnya yang hutang itu yang pakai gitu kan. Jangan mau dipakai yang menghutangi. Nah, itu namanya jual beli gadai tapi mengambil manfaat. Ada seorang ulama namanya Abu Hanifah. Itu saking hati-hatinya Pak. Pernah ngutangi orang, ngutangin Pak. Kemudian pas dia jalan pulang ke rumah, hujan Pak. Nah, dia jalan itu ketemu sama yang dihutangi. Yang dihutangi ketemu di rumahnya itu. Yai ini kalau di kampung ya. Yai sini berteduh di rumahku. Itu beliau nggak mau, Pak. Nggak sampai utang sama saya. Saya nggak mau dapat manfaat berteduh di rumahmu. Ini saking hati-hatinya Pak. Saking hati-hatinya begitu. Berteduh aja nggak mau. Sampean kan baik sama saya karena saya ngutangin sampean toh. Gitu. ya santai dulu tadi. Jadi misalnya biasanya kalau naik motor ketemu, hai, assalamualaikum, gitu. Habis mau hutang langsung, mau kemana? Saya antar. Nah, ayo naik. Biasanya nggak pernah itu. Biasanya langsung gitu. Kadang nggak salam, nggak apa. Kilir habis ngutangi, habis dapat utang. Oh, baiknya bukan main. Tiap hari makanan datang. Jadi habis ngutangin itu, bapak ngutangin teman, nggak pernah ngasih makanan, nggak pernah ngasih kue. Tiba-tiba habis diutangi, jadi orang terbaik di dunia. Nyembelih ayam, kirim separuh. Lagi ada hajatan, kirim banyak-banyak. Lalu kok jadi berubah begini ya? Hati-hati, jangan-jangan itu adalah riba. Jadi ngutangin sudah ngutangin. Sampai begitu Pak, ulama itu sampai takut gitu. Dapat manfaat itu, khawatir itu adalah riba. Jadi dari gadai, dari utang piutang, itu yang
rawan terhadap riba. Baik, saya kira ini ya pengantar. Sekarang tanya jawab bebas. Silakan mau nanya. Silakan. Kan saya pernah beli barang. Barang itu dalam proses perbaikan. Iya. Terus saya bilang saya DP. Dan orang itu nggak mau. Katanya hukumnya dia nggak jawab apa-apa kecuali bilang kita beda-beda pendapat katanya. Itu gimana Ustaz? Maksudnya gimana beda pendapat? Makanya dia nggak membolehkan DP itu. Ini berarti akadnya apa? Servis berarti kan ya? Beli, tapi barang itu dalam proses karena ada sesuatu yang rusak, bisa pergi dulu nunggu 3 hari. Saya bilang kalau uang saya kepake, takutnya uang saya kepake, saya kasihin. Ya udah buat akad aja DP, saya bilang gitu. Nggak mau dia harus diubah dulu akadnya katanya. Titik, nggak boleh kata DP, nggak boleh. Oh gitu. Ya. Jadi memang jual beli barang itu tadi ya, memang syarat dalam jual beli itu barang hadir, duit hadir. Intinya dua-duanya hadir. Awalnya begitu Pak ya, awalnya begitu. Tapi kadang-kadang ada jual beli barang yang nggak ada, tapi uangnya ada. Halo? Barangnya nggak ada, uangnya ada. Inden ya? Inden itu udah bayar duluan ya? Iya duluan. Hah? Pesan ya? Itu memang namanya akad salam. Jadi memang syaratnya duitnya harus cash. Boleh barangnya inden. Jadi duitnya cash dalam artian tunai keseluruhan. Paham ya? Jadi bayar cash, barangnya nanti. Itu namanya akad salam. Sebenarnya Pak, jual beli itu dua-duanya harus ada. Cuma dalam satu kondisi itu namanya akad salam dibolehkan. Tapi syaratnya duitnya harus cash. Makanya jangan DP Pak. Kalau mau kayak inden kayak tadi, bayarnya tunai cash and carry Pak. Bukan carry nggak belum ya. Cash bayar semua, itu baru boleh. Kenapa dia nggak mau DP? Karena DP itu, ya DP itu sudah semua apa belum? Nah, di situ masalahnya mengandung hutang. Ya nggak mengandung hutang kan? Paham nggak ini? Mengandung hutang. Kenapa hutang? Baru separuhnya nanti kan, itu namanya hutang. Nah barangnya juga nggak ada, maka disebut akadnya hutang dan hutang. Nah jual beli hutang dan hutang itu nggak boleh. Paham ya? Ya kalau nasi, pesanan nasi kan. DP benar. Oke. Tadi kan Bapak bilangnya barang kan? Iya barangnya. Saya sering kan ada pesanan tuh, kartu. Nah, di DP dulu orangnya. Tadi saya bilang istisna ini akadnya memang beda. Istisna itu boleh bayar di depan, boleh dibayar di belakang. Ini pengecualian nih Bapak. Ini akad istisna itu boleh. Sama dengan kayak akad ijarah tadi. Istisna itu memang dibolehkan. Jadi mau dibayar dulu boleh, bayar belakang boleh. Barangnya pun belum ada. Tapi yang penting ada proses kerja tadi ya. Ada proses kerja tadi. Jadi ini spesial. Kalau Bapak tadi kan beli barang. Kalau ini beli barang plus manfaat. Dibedakan. Kalau bahasanya cash, udah oke ya. kalau umumnya di pengembang gitu ya, kalau beli rumah cash keras bahasanya itu. Apa keras? Keras itu sisinya cash bertahap. Kalau orang pada umumnya kredit kan 10 tahun, 15 tahun, 12 tahun, 20 tahun. Ini cash keras itu bertahap
dalam 1 tahun itu harus lunas dengan harga umpamanya 400 juta. Dalam 400 juta dicicil selama 1 tahun dengan harga yang tidak berubah, tetap 400 tahun, Iya. tapi sistemnya bertahap. Oke, saya paham. Yang penting rumahnya udah ada kan? Iya. Nah, itu namanya akad kredit. Kredit boleh nggak? Nah, ragu-ragu nih. Boleh. Boleh. Akad kredit boleh nggak? Kredit semua. Boleh kan? Boleh. Asal ya. Akad kredit itu boleh, Pak. Boleh. Jadi, oh iya tadi saya belum nyentuh ke nonton beli beras. Duitnya nanti ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Itu namanya baik diajar. Artinya bayarnya nanti. Itu boleh. Jadi Bapak beli minyak ke warung, duitnya nggak ada. Jangan nggak jadi deh, nggak bawa duit. Bapak boleh. Cuma ya itu tadi ngutang. Jadi bahasa jual beli kredit itu jual beli ngutang gampangnya. Jual beli ngutang itu boleh. Jadi Bapak tadi beli rumah, rumahnya sudah ada. Berapa? 400 juta. Terus ngutang, walaupun DP nggak masalah. Misalnya Bapak DP 100 juta, sisanya berapa Pak? 300 kan? Artinya yang ngutang 300. Tapi barang kan ada. Yang nggak boleh itu barangnya nggak ada, bayarnya ngutang kayak tadi beliau. Barang belum diterima, terus ngasih DP, masih ada sisa, sisa utang. Akhirnya disebut utang dan barangnya ngutang, duitnya ngutang. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau barangnya fix ada, diakadkan, terus duitnya ngutang, nggak apa-apa. Ngutang full boleh, ngutang separuh juga boleh, sepertiga juga boleh. Yang penting barangnya sudah ada. Harga tidak berubah ya, Tante? Hah? Ya, kalau hutang piutang itu harga nggak boleh berubah. Kalau yang berbunga kan? Nah, di sini rata-rata bunga berbunga ya. Nah, saya kadang-kadang fatwa pribadi ya. Jadi saya pakai dalil. Dalil itu kan banyak Pak. Menurut Bapak dalil itu apa saja Pak? Yang paling keren adalah sesuatu yang di situ ada yang tidak dibolehkan. Paham maksudnya ya? Artinya kebutuhan banyak orang. Kalau nggak begitu nggak dapat rumah. Artinya Bapak dapat keringanan untuk mengambil. Karena ini kebutuhan. Ini kebutuhan yang dihajatkan banyak manusia. Dan dihajatkan kita semua.